sampaikan tadi, di sini adalah tantangan tentu saja bagi pemerintahan Prabowo. Itu mau ikut reformasi atau direformasi. Ya. Itu pilihannya. Tidak Gitu ulang. ya. Karena apa? Karena ini waktunya 2026 ini. Iya betul. Karena Dulu reformasi 1998 itu bulan Mei. Sekarang juga kalau mau diakhiri batas harus ada bangsa nih. Iya dong, Harus maju. terus. Harus ada. Mei juga. iya. 2026. Kelamaan Pak. Ini batas, Oh. batas namanya. Kalau mau merujuk pada reformasi 1998. Jilid pertama. Itu jilid pertama. Jilid kedua juga kalau 2026 ini Mei, yaitu sama. Kalau mau itu batas waktu. Sebelumnya tentu lebih baik. Gitu ya. Itu upaya. Oleh karena itu, Poros Bandung Jakarta, Siap. FPP TNI, dan juga petisi 100 siap menjadi motor dari gerakan reformasi kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak-bapak yang saya hormati, bicara hadirin, para YouTuber yang juga hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, untuk kita panjatkan syukur bahwa hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap persoalan-persoalan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang pada intinya juga tentu kita ingin memperbaiki dari persoalan itu yang ada dengan segala upaya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa tadi disebutkan elemen kita ada petisi 100 yang tema dasar pada waktu awalnya adalah makzulkan Joko Widodo ketika Jokowi masih menjadi presiden. Gitu. Petisi 100 menyatakan makzulkan Jokowi. Kemudian dari forum Purnawirawan Prajurit TNI, ya, yang pada intinya di antara sekian poin yang dideklarasikan adalah makzulkan Gibran Rakabuming Gibran dan Rakabuming Raka, ya, itu tanggal 17 Juli yang dikemukakan pada waktu itu, ya. April, ya, 17 April. Ya, saya masih ingat 15 April ke UGM, 16 April ke Rundung ke rumah Pak Jokowi, 17 April forum Pegading. ini di Kelapa Gading. Saya kira itu rangkaian yang tidak terpisahkan. Dan Poros Bandung Jakarta itu justru mengcombine isu pokoknya, yaitu tangkap adili Jokowi, karena Jokowi sudah tidak perlu dimaksudkan lagi. Itu sudah makzul, karena sudah makzul tinggal pertanggungjawabannya, dan itu diawali dengan tangkap lalu adili. Dan karena Gibran masih menjabat sebagai wapres, ya spirit kita makzulkan Gibran, ya, itu intinya. Nah, permasalahannya kenapa? Karena Jokowi Gibran ini satu paket tak terpisahkan, gitu. Yaitu kolusi, korupsi, nepotisme. Saya kira ini inti daripada reformasi, gitu. Reformasi 1998 itu karena KKN, gitu ya. Kemudian sekarang juga KKN yang masih berkelanjutan, gitu ya. Itu sudah 28 tahun. Gitu. Jadi sudah cukup lama kita menilai pasca reformasi yang lalu
ternyata tidak menghasilkan hasil yang baik. Bahkan di 28 tahun kemudiannya, sekarang mah 27, tapi nanti 2026 itu masuk 28 tahun, maka ternyata KKN itu makin merajalela. Itulah semangat kita, ini harus reformasi lagi. Gitu. Jadi reformasi pertama KKN, reformasi kedua juga ini KKN. Gitu. Yang sentralnya ternyata masih kerja cawe-cawe Jokowi dan keluarga, gitu, yang dilanjutkan oleh Prabowo. Gitu. Saya kira ini masih satu paket, gitu kan, sehingga nantinya menjadi satu alternatif bagi rezim yang sekarang ada, mau ikut reformasi kedua sebagai subjek atau mau menjadi objek yang direformasi, gitu. Jadi itu persoalan pertanyaan yang paling mendasarnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, soal KKN atau korupsinya Jokowi yang juga dengan keluarga, itu kan kalau saya sering kemukakan, korupsi itu yang terbaca publik financially corruption, korupsi yang sifatnya finansial, selalu berhubungan dengan kekayaan. Tapi sebetulnya sebelum ada financially corruption, itu ada authority corruption. Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely, kata Lord Acton. Berarti harus ada authority dulu, ada kewenangan dulu. Dia menyimpang dari kewenangan, itu yang menyebabkan melakukan korupsi kekuasaan yang akan berujung tadi kepada korupsi kekayaan. Gitu. Tapi akarnya untuk Jokowi ini soal KKN tadi korupsinya itu adalah documentary corruption, korupsi dokumen. Gitu. Mulainya dari korupsi dokumen, yaitu masalah pemalsuan ijazah. Ini akar ini. Dari pemalsuan ijazah, penggunaan ijazah palsu, akhirnya ke korupsi kekuasaan, ujungnya korupsi kekayaan. Itu semuanya dikerjakan oleh Jokowi, Gibran, Iriana, kemudian Usman dan keluarganya semua. Gitu. Jadi yang disebut dengan nepotisme. Gitu. Nah, karena ada akar ijazah palsu itulah, maka kita ingin mendobrak juga mulai dari reformasi itu, ya gitu kan, sampai sekarang kemarin tanggal 15 Desember itu prosesnya berujung yang disebut dengan gelar perkara khusus, gitu kan, untuk mencari kebenaran dari dokumen itu. Publik sudah tahu dan sudah membaca bahwa ijazah Joko Widodo masuk dari fotokopi yang beredar. Nah, kemarin ini hal yang penting dari gelar perkara khusus ialah dengan berat hati akhirnya pihak Polda Metro Jaya menunjukkan. Dan setelah ditunjukkan, kita lihat itu tidak berbeda dengan yang beredar. Berarti yang sudah dianalisis oleh para ahli itu palsu. Sekarang ditunjukkan tentang dokumennya yang itu juga. Berarti dugaan semakin kuat bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Bahkan Pak Raja Asad dan mungkin teman yang lain sudah mengatakan di mana dibikinnya. Iya, udah Pak Itu sudah sampai di mana pabriknya. Gitu kan, pasar Pramuka. Kita sudah dorong Pak pihak polisian coba teliti periksa pasar Pramuka, tapi nggak mau, diam saja. Universitas Pasar Pramuka Indonesia. Universitas Pasar Pramuka UPP, gitu. Beliau direktornya.
pesen satu dapat dua, Pak. Fakultas Teknologi Kayu. Jadi begitu sebenarnya, sudah melompat kita ke pabriknya, Iya, gitu kan, iya. pembuatnya harusnya dikejar itu, gitu. Nah kemarin gelar perkara khusus itu hanya memastikan saja dokumennya yang begitu, nggak ada yang lain. Tuh ya. Jadi jangan ragu Pak sekarang. Gitu kan. Waktu dekan Fakultas Kehutanan memaparkan dan menayangkan itu. Kemudian pada waktu Bareskrim menayangkan itu. Pada waktu juga ditunjukkan ke wartawan itu yang disampaikan oleh Dian Sandi itu. Kemudian juga KPU menyampaikan, memberikan ini, itu juga KPUD DKI itu. Kemudian juga KPUD Surakarta itu juga. Jadi sudah tidak ragu lagi kita. Begitu aja itu. Valid. Kalau hadis Mas Sofi banyak yang meriwayatkannya dari sana sini. Iya. Itu. Nah, tinggal soal ijazah palsu ini satu lagi, yaitu laboratorium forensik untuk memeriksa seobjektif dan setransparan mungkin. Tidak mungkin tapi, Pak. Ya. Inilah pentingnya Kedua lembaga. rakyat. Bergerak. Inilah pentingnya lembaga-lembaga ormas, kampus, Sesuai. gerakan-gerakan mahasiswa. Kita forum forum Purnawirawan Prajurit TNI, petisi 100, Poros Bandung Jakarta, semua mendesak kepolisian supaya laboratorium forensik melakukan pengujian terbuka. Kalau tidak terbuka dimanipulasi, Pasti. bohong lagi. Bang tipu. Yang sudah jelas palsu akan diumumkan lagi identik, gitu kan, sampai kesimpulannya asli. Itu mungkin seperti Bareskrim kemarin yang kita protes juga itu atas tata cara dan mekanismenya sampai pada penetapan itu. Jadi sekarang harus diawasi, Ya. gitu kan, bahkan harus ada ikut serta dan partisipasi. Itu pilihannya dalam proses uji di laboratorium forensik Mabes Polri. Atau yang kedua, kita desak juga Mabes Polri melalui Polda Metro Jaya yang sedang bergerak kasusnya itu memperbolehkan laboratorium forensik lain. Ya. Itu Yang netral. yang netral, independen, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk menguji dokumen yang itu juga. Coba teliti, coba periksa. Gitu. Saya kira ini nanti penyelesaian penting sebelum ke pengadilan. Kita belum bicara pengadilan, ini bicara tentang proses penyidikan di kepolisian daerah Metro Jaya. Itu ijazah palsu. Yang kita akan yakin ijazah Joko Widodo palsu. Yakin kita insya Allah. Itu dari proses-proses yang bergerak, dari fenomena yang ada, maka sulit untuk membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo asli. Nah, kemudian terakhir, seperti yang kita sampaikan tadi, di sini adalah tantangan tentu saja bagi pemerintahan Prabowo. Itu mau ikut reformasi atau direformasi. Iya. Nah, itu pilihannya. Tidak Gitu ulang. ya. Karena apa? Karena ini waktunya 2026 ini penentunya. Iya betul. Nggak ada. Dulu reformasi 1998 itu bulan Mei.
Sekarang juga kalau mau diakhiri batas harus ada bangsa nih. Iya dong, Harus. maju. Terus Harus ada. Mei juga Iya. 2026. Kelamaan, Pak. Ini batas namanya. Kalau mau merujuk pada reformasi 1998. Jilid pertama. Itu jilid pertama. Jilid kedua juga kalau 2026 ini Mei, yaitu sama. Kalau mau itu batas waktu. Sebelumnya tentu lebih baik. Gitu ya. Itu upaya. Oleh karena itu, Poros Bandung Jakarta, Siap. FPP TNI, dan juga Petisi 100 siap menjadi motor dari gerakan reformasi kedua ini. Dengan pilihan tadi, Mama. ya, mama ikut, santri ikut, kiai ikut, kampus ikut, mahasiswa, para akademisi, semua akan menjadi elemen-elemen penggerak, buruh semua. Tapi kita akan siap mempelopori, siap mempelopori reformasi jilid 2, perubahan politik yang wajib terjadi di negeri ini. Alhamdulillah saya dicekal 6 bulan. Nggak boleh keluar negeri. Mungkin maksudnya supaya di dalam negeri saja ikut sama-sama menggerakkan reformasi jilid 2 ini. Jadi kan kesempatan, Bang. Insya Allah kita tidak takut menghadapi apapun. Yang kita takuti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yakhsha illallah. Kita tidak boleh takut selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan jalan bagi kita semuanya. Perjuangan sukses, reformasi jilid 2 bisa kita realisasikan. Tinggal pilih saja rezim sekarang mau ikut atau rezim sekarang tumbang atau direformasi oleh pergerakan masyarakat yang ingin perbaikan politik, ekonomi, budaya dan bidang-bidang lainnya. Nasrul minallah wa fathul qarib.